Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal muslimun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtithalu awamirillah wa jitinabin nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu 4 golongan manusia di akhirat kelak pada hari kiamat nanti yang alasannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, mari bersama-sama kita pergunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Situasi, kondisi, keadaan apapun, tetap kita salat, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di akhirat kelak kita tidak bisa beralasan. Masing-masing manusia beralasan, akan tetapi alasan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan yang berbunyi, innallaha, sesungguhnya Allah, yahtaju yaumal qiyamah, berhujjah pada hari kiamat, li arba'atin anfusin, dengan 4 orang nabi, ala arba'atin ajnasi minan nas, terhadap 4 golongan yang akan berbondong-bondong di hadapan Allah, meminta maaf, meminta kemurahan. Besok di akhirat kita meminta maaf, ya Allah maafkan kami, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Yang pertama, golongan yang pertama datang kepada Allah berbondong-bondong, yaitu orang kaya, para pejabat, berbondong datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah maafkan kami. Apa kata Allah? Kenapa kalian minta maaf? Ya Allah, kami di atas dunia tidak sempat salat, ya Allah. Kami tidak sempat beribadah kepadamu, ya Allah. Lima taraktumul ibadah, kenapa engkau tinggalkan ibadah? Kami di atas dunia, ya Allah, sibuk dengan harta, sibuk mengurusi rakyat, sehingga kami tinggalkan salat, sehingga kami tinggalkan ibadah. Pada saat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Sulaiman alaihi salam.
Wahai Nabi Sulaiman, kesini kamu. Iya ya Rabb. Apa kata Allah di hadapan orang-orang yang kaya, para pejabat? Wahai orang-orang yang kaya, wahai para pejabat, lihatlah Nabi Sulaiman ini. Dia bukan hanya kaya, bukan hanya pejabat, dia adalah seorang raja yang rajanya tak tanggung-tanggung. Yang dipimpin bukan hanya manusia, yang dipimpin itu jin, itu adalah rakyatnya. Binatang itu adalah rakyatnya. Seluruhnya di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi walaupun Nabi Sulaiman sibuknya luar biasa, dia tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan ibadah. Kalian seluruhnya pergi ke sana. Mereka menyesal, menangis sambil gigit jari. Alasan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, datang berbondong-bondong di hadapan Allah, yaitu orang-orang yang sakit, sakit stroke, sakit kencing manis, sakit prokes, cacar, kurok, dan lain sebagainya. Mereka datang kepada Allah, ya Allah, maafkan kami. Kenapa kalian minta maaf? Kami di atas dunia ya Allah tidak sempat salat ya Allah, tagata manggawi ya Allah. Kami tidak sempat salat, tidak sempat ibadah ya Allah. Lima taraktumul ibadah, kenapa kalian tinggalkan ibadah? Kami dulu di atas dunia sibuk dengan penyakit ya Allah, sehingga kami tinggalkan salat, sehingga kami tinggalkan ibadah. Saat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ayub alaihi salam. Wahai Nabi Ayub, kesini kamu, berdiri kamu di sini. Kemudian Allah berkata kepada orang-orang yang sakit, wahai orang-orang yang sakit, lihat Nabi Ayub ini, sakitnya luar biasa, parahnya luar biasa. Saking parah sakitnya, dia ditinggal oleh anak dan istrinya, ditinggal oleh pengikut-pengikutnya. Namun walaupun dia sakit, dia tetap beribadah kepadaku. Kalian seluruhnya pergi ke sana. Mereka pun gigit jari dan menyesal. Yang ketiga, orang-orang berbondong kepada Allah, yaitu para karyawan yang sibuk dengan pekerjaannya, para karyawan yang sibuk dengan bosnya, atasannya, sibuk dengan pekerjaannya, datang kepada Allah, ya Allah, maafkan kami. Kenapa kalian minta maaf? Kami di atas dunia tidak sempat salat ya Allah, kami tidak sempat ibadah ya Allah. Kenapa? Lima taraktumul ibadah, kalian tinggalkan salat. Apa jawab mereka? Kami di atas dunia ya Allah disuruh ke sana ke sini oleh bos kami ya Allah. Kami sibuk dengan pekerjaan kami ya Allah, sehingga kami lupa melaksanakan salat. Apa kata Allah? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ini kaum muslimin pernah jadi budak, pernah jadi pesuruh. Dia pernah di bawah kekuasaan Mesir saat itu. Saat itu dia adalah seorang budak. Tapi walaupun dia seorang budak, tetap dia beribadah kepada Allah, tetap dia melaksanakan salat. Apa kata Allah kepada orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya? Kalian seluruhnya ke sana. Pergi kalian dari sini. Mereka menangis. Yang keempat, yang terakhir, orang-orang berbondong kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang miskin, orang-orang yang fakir, yang tidak mempunyai apapun, datang kepada Allah, ya Allah, maafkan kami. Kenapa kalian minta maaf?
kami di dunia ya Allah tidak sempat sholat, tidak sempat ibadah ya Allah. Lima taraktumul ibadah, kenapa kalian tidak beribadah? Kami di atas dunia sibuk mencari rezeki ya Allah, sibuk mencari sesuatu nasi ya Allah, sehingga kami tinggalkan sholat ya Allah. Saat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ini paling miskin, fakir. Dia tidak mempunyai istri, tidak mempunyai harta, tidak mempunyai rumah. Dia adalah manusia yang paling miskin. Akan tetapi walaupun dia miskin, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengusir orang-orang yang miskin tersebut, sehingga mereka menyesal, menangis dan gigit jari. Alasan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu jangan sampai kita menangis di akhirat kelak. Kita akan berkata saat itu, kalau kita melakukan yang empat ini, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau demikian lebih baik saya jadi debu saja daripada saya masuk ke dalam neraka. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, saya lebih baik jadi debu saja daripada dicampakkan ke dalam neraka, saking panasnya api neraka. Oleh karena itu kaum muslimin, menangislah dari sekarang. Selagi Allah berikan kesempatan kepada kita, kesehatan kepada kita, umur yang panjang kepada kita, jangan sekali-kali kita tinggalkan sholat. Jangan sekali-kali kita tinggalkan amal ibadah. Kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, bersyukurlah, karena syukur itu adalah ibadah. Kalau kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabarlah, karena sabar itu juga ibadah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.